Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga kita selalu sehat ya. Selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita membuka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ustadz akan membahas tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Terima kasih yang sudah mengerjakan, karena dengan mengerjakan kita dapat tambah ilmu, ya, tahu mana salahnya, dan lain sebagainya. Ya, diperhatikan untuk pembahasan kali ini. Ya, soal pertama pada tugas 1, tentukan pecahan sederhana dari 12/15. Ya, di sini kita bisa menggunakan cara-cara yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, di sini saya ingin perlihatkan cara membagi dengan FPB. Ya, kita lihat FPB dari 12 dan 15. Ya, bisa dibagi berapa sih? Ya, dibagi 3. Maka jika atas dibagi 3, di bawah harus dibagi 3. Sehingga hasilnya seperti ini. 12 dibagi 3, 15 bagi 3. Hasilnya 4/5. Ya. Bagi yang kurang tepat diperbaiki nanti untuk belajar saat ulangan. Ya. Nomor 2. Nah, ini ada salah sedikit ya. Nomor 2 itu urutkan ya. Kita mengurutkan pecahan berikut ya. Kita perhatikan ada 2/5, 0,8, 50%, 1/2. Ya, yang pertama paling mudah itu kita ubah dulu ke bentuk persen ya. Dikalikan 100%. Kalau yang belum bentuk ini sudah bentuk persen ya. Yang belum bentuk persen dikalikan 100%. 2/5 kali 100%. Ya, kali atas bagi bawah ya. 100 kali 2 200, 200 bagi 5 40%. Dan seterusnya 0,8 dikali 100%. Ya, di buku di modul ada diperlihatkan perkalian dengan desimal, yaitu perkalian desimal dengan 100, 10, dan lain sebagainya. Ya. Jadi silahkan dibaca modulnya. Ustadz ini hanya menampilkan hasilnya ya. Atau perkalian desimal seperti sebelumnya ya. 0,8 dikali 100. Ya, ini perkalian desimal ya. 100%. Jadi 80%. 50% tetap. 1/2 kita ubah dulu jadi pecahan biasa ya. 3/2. 3 kali 100 atau 100 kali 3, 300 bagi 2, 105. Ya, ini hasilnya. Karena di soal tidak ada mengurutkan pecahan dari terkecil sama terbesar, maka ada 2 opsi. Urutan yang pertama adalah ini. Ini dari yang terkecil dan terbesar ya. Atau ini dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau di soal dari yang terkecil, maka pilih yang ini ya. Kalau di soal dari yang terbesar, pilih yang ini ya, diurutkan. Ini kan sudah kelihatan angkanya, yang mana yang besar, mana yang kecil. Lanjut ke nomor 3, penjumlahan pecahan. Yang harus diperhatikan adalah penyebut ya, penyebutnya. Penyebutnya harus disamakan dulu. Ya. Kita cari KPK-nya ya. KPK dari 3 dan 2. Yaitu 6.
Ya, untuk mendapatkan 6, maka 3 harus dikali 2. Bawah kali 2, maka atas juga harus kali 2. Untuk mendapatkan 6, ya, 2 harus dikali 3. Bawah kali 3, atas juga harus kali 3. Sehingga langsung aja ya. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Sehingga kalau penyebutnya sudah sama, ya ini harus diperhatikan. Ya, kemarin ada yang 6 ditambah 6 juga, 4 ditambah 3, jadi 7/12. Ya. Makanya diperhatikan penjelasan dari Ustadz. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap, ya, tetap 6, 6, 6, ya, seperti itu. Jadi yang dijumlahkan cukup pembilangnya kalau penyebutnya sudah sama, ya, sehingga hasilnya 7/6. Ya, kemarin ada yang salah, 6 ditambahkan 6 juga, ya, seperti itu. Makanya diperhatikan. Kemudian perkalian. Nah, ini perkalian perlu diperhatikan. Kalau perkalian langsung aja atas kali atas, berarti 2 kali 3 sama bawah kali bawah, 4 kali 5. Nah, jangan ada lagi yang dibalik. 2/4 kali 5/3. Kemarin ada yang seperti itu. Ya, diperhatikan. Itu untuk pembagian. Ini perkalian. Langsung kalikan saja. Atas kali atas, 2 kali 3, 6. 4 kali 5, 20. Jadi 6/20. Atau mau disederhanakan boleh. Bagi berapa? Bagi 2. 3/10. Boleh juga. Ya, gitu. Makanya kalau nanti di opsi nggak ada 6/10, maka harus dijadikan 3/10. Kemudian pembagian. Nah, ini baru yang dibalik. Ya, kita balik yang kanan. Tandanya diubah. Pembagian jadi perkalian. Seperti ini. Ya, 1/3 dikali 5/3. Dibalik yang kanan ini dibalik tadi ya. Baru tandanya dikali. Sehingga hasilnya. Nah, setelah jadi yang ini. Ya, langsung aja kan ini perkalian. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 5, 3 kali 3. 5/9. Seperti itu ya. Ini pembahasan di tugas 1. Jadi mau diperhatikan. Kemudian kita lanjut di tugas kedua. Nomor 1, bentuk persen dari 3/5 adalah, kalau belum bentuk persen, maka kita cukup kalikan dengan 100%. Ya, 3/5 kali 100% berapa? Ya, kali atas bagi bawah. 3 kali 100, 300 bagi 5, 60%. Ya. Kemudian nomor 2, bentuk desimal dari 3/20 adalah, nah, untuk mengubah jadi bentuk desimal, boleh teman-teman bagikan ya, cara yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, dibagikan 3 bagi 20, boleh begini, ya, seperti itu. Nanti 0, tambahin nolnya ya, 20, ya, jadi 10. 10 berarti 1. Ini nggak ada pinjam nolnya karena sudah ada komanya, kecuali kalau pinjam 20 ya. Kalau 20 kita perlu tambahin lagi 1 di sebelah kanan angka 1 ini, ya, karena nggak ada, cuma satu angka 0 aja kita tambahkan, maka cukup langsung kita lanjutkan ya, tidak perlu ditambah 0 di sebelah kanan angka 1. Ya, 100 bagi 20, ya, bisa ya, berarti hasilnya 5, ya, 0,15. Boleh kayak gini, atau cara kita jadikan penyebutnya per 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, karena 20 bisa dijadikan 10, bisa, yaitu bagi 2. Tapi 3 nggak bisa dibagi 2, maka kita jadikan 100. 20 kali 5, ya, bawah kali 5, atas juga kali 5. Sehingga seperti ini, 15/100. 100 berarti dari kanan, ya, 2
angka di sebelah kanan koma, ya. Kalau 100. Kalau 1000 ya 3, kan nolnya 3. Diingat gitu ya. 1000 nolnya 3 berarti 3 angka sebelah kanan. Koma atau di komanya ya. Ini kan 2 angka sebelah kanan. Ya, karena 100 berarti 2 angka sebelah kanan. Sehingga langsung 0,15. Paham ya sampai sini? Bentuk desimal dari 7% adalah 7% adalah 7 per 100. Sehingga adalah 7 per 100 sama dengan nomor 2, 5 per 100. Ya. Boleh begini 7 bagi 100. Ya. Di modul juga ada dijelaskan pembagian 100. Ya. Itu desimal ya. Itu. Desimal 7 per 100. 7 bagi 100. Belum ya, Anda bisa 0. Pinjam 01. Belum bisa. Berarti pinjam lagi 01. Ya, 700 kan? Sudah berarti 0,7. Gitu. Boleh langsung kalau sudah paham. Kan sebelah kanan koma ada 2 ya, karena 100. Berarti 7 itu sendirian. Perlu 2 angka berarti tambahkan 0. Ya. Karena sudah 2, sudah 0,07. Itu langsung boleh. Ya, nih. Nomor 4, bentuk persen dari 0,5. Ya, sama di tugas 1 tadi langsung kalikan 100%, sehingga hasilnya adalah 54%. Nomor 5, nah ini adalah penjumlahan ya. Membeli beras, gula pasir, bawang merah, berapa berat keseluruhan. Yang pertama, ya ini penjumlahannya, ini boleh dijadikan desimal atau pecahan ya. Terserah. Nanti hasilnya pastinya sama. Ini desimal, saya jadikan sama. 1/2 desimalnya adalah 0,5. 1 bagi 2 itu 0,5. Jadi 2 ditambah 0,5 hasilnya 2,5. Ya. Sehingga hasilnya penjumlahan desimal kemarin sudah kita pelajari 17,3. Atau yang menggunakan pecahan nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, bisa dipahami. Atau 173 per 10. Nah, atau hasilnya nanti seperti ini. 173 per 10. Boleh. Ya. Boleh seperti itu. Seperti itu ya penjelasan tugas 2. Kita lanjut ke tugas 3. Umur Dani dan Roni adalah 12 dan 14 tahun. Berapakah perbandingan umur mereka? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau mau mudah kita buat seperti ini. Ya, Dani dan banding Roni. Nah, harus sesuai nih. Harus sama juga, 12 banding 14. Perbandingannya bagaimana? Karena ini sama umur, maka kita sederhanakan. Bisa dibagi berapa masing-masing. Ya, dibagi berapa? Cari FVB-nya. 2. Ya. Sehingga hasilnya 6 banding 7. Perbandingan umur mereka adalah 6 banding 7. Nomor 2, perbandingan umur Nino dan Dido adalah 3 banding 4. Jika umur Dido adalah 12 tahun, maka umur Nino adalah, nah perhatikan, kita buat seperti penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian kita buat perbandingannya. Nah, ini harus diperhatikan. Dido 12, maka taruh 12 di atas, di bawah umur Dido. Ingat, yang di atas ini dibagikan. Ya, bagi 4 kali 3. Ya, kalau atasnya dibagikan, sampingnya dikali. Nah, bagikan atas kali samping. Itu ya, ingat. Bagikan atas kali samping. Sehingga 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Hasilnya 9. Benar ya? Nah, jadi umur Nino adalah 9 tahun. Nomor 3, panjang jalan sebenarnya adalah 1000 meter. Jika digambar, panjang jalan adalah 100 cm. Nah, ini adalah skala. Ingat, untuk menjadikan skala, maka meter ini kita perlu jadikan cm. 1000 meter berapa cm? Ya, diingat-ingat lagi di kelas 5.
Tadi kan 100. Jadi 100.000. Ukuran sebenarnya 100.000 cm ya. Ingat, ukuran peta 10 cm. Sehingga skala adalah UP per US. Ya. 10.000 bagi 100.000. 10 bagi 100.000. Nah, bilang kan? Jadi 1 per 10.000 ya. 1 per 10.000. Nah, 1 per 10.000. Sehingga 1 banding. Jadi skalanya adalah 1 banding 10.000. Nomor 4, jarak Sangatta dan Kota Bontang adalah 80 km dan waktu 1 jam. Ya, kecepatan adalah JKW. Ingat, berarti kalau K-nya cari K, berarti J per W. Ya, kalau lupa ya nanti di ulangan dibuat dulu. Ingat, ulangan tidak boleh melihat buku catatan. Ya, diingat-ingat. Sehingga hasilnya adalah, ya diketahui dulu ya. Diketahui dulu jaraknya sama waktunya. Baru K sama dengan J per W. 80 per 1. 80 bagi 1. Ya. Satuannya adalah kilometer per jam. Jadi, kecepatannya adalah 80 km per jam. Ya, itu harus diingat ini. Ya, J, K, W. Ya, ini kalau gini kali. Ya, berarti cari J, K kali W. Ya, kalau cari K, J per, ya P per ini ya, J, kalau atas sama bawah per. Ingat, di materi sebelumnya diingat-ingat. Kalau lupa ya diulang lagi. Nomor 5, air mengalir sebanyak 500 liter dalam waktu 20 menit. Berapakah debitnya? Ya, debit berarti D sama dengan volume per waktu. Nah, diketahui waktu 20 menit, volume 500 liter. Debit yaitu 500 liter per 20 menit. 500 bagi 20, ya ingat, ini boleh gini, satu-satu ya. Cari banyak nolnya tersedikit, yaitu 1. Berarti yang boleh dicoret 1. 1. Nggak boleh 2 ya kan, karena yang paling sedikit adalah nolnya 1 di sini. Ya. Kalau yang atas nolnya 1, berarti nanti coret tetap 1 juga. Cari antara atas dan bawah, antara pembilang dan penyebut yang nolnya paling sedikit. Berarti kalau nolnya paling sedikit 1, berarti coretnya cukup 1. Ya, hati-hati. Berarti tinggal 50 bagi 2. Berapa 50 bagi 2? 25. Ya, gitu. Ya, ketelitiannya harus diperhatikan. Ya, rajin-rajin mengerjakan soal. Walaupun kemudian, ya, ini Ustadz mantau dari jauh. Ya, ini untuk kebaikan teman-teman sendiri. Ya, demikian pembahasan soal tugas 1, 2, dan 3. Semoga bisa dipahami. Nanti saya akan diberikan soal review untuk latihan belajar saat ulangan. Jangan lupa berdoa. Ya, ikhtiar, usaha. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.